السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian dari lubuk hati yang terdalam dan dengan syukur yang sebenar-benarnya dan yang sedalam-dalamnya. Memuji dan bersyukur kepada Allah bahwa Allah senantiasa melimpahkan, mengaruniakan kepada kita begitu banyak nikmat, berjuta-juta, bermiliat-miliat nikmat yang melimpah begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Sehingga kalaulah seluruh air di muka bumi dijadikan tinta, lalu seluruh daun-daun dijadikan kertasnya, ranting pohon dijadikan penanya untuk nulis nikmatnya Allah kepada hambanya ini, tidak akan cukup, tidak mungkin bisa, saking banyaknya nikmatnya Allah. Manusia diberi nikmat oleh Allah, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Sesungguhnya taufik untuk bersyukur itu juga merupakan nikmatnya Allah. Allahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya kami ini tidak mungkin bisa memuji kepada Engkau dengan sebenar-benarnya pujian. Engkau itu adalah sebagaimana Engkau sendiri memuji atas diri Engkau sendiri. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersyukur, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipilih, diberi oleh Allah nikmat yang merupakan seagung-agungnya nikmat,
yang merupakan semahal-mahalnya nikmat, yang merupakan setinggi-tingginya nikmat, yaitu berupa nikmat agama. Yang mana nikmat agama ini merupakan kunci seluruh keselamatan di dunia maupun di akhirat yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Nikmat agama itu merupakan kunci datangnya seluruh nikmat, kunci datangnya seluruh kemuliaan, kunci datangnya seluruh kebahagiaan, kunci seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirat yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Dan kita termasuk dipilih oleh Allah, diberi, dianugerahi nikmat agama ini. Ya muliakan, seluruh nikmatnya Allah itu pasti ada manfaatnya. Nikmat makanan ada manfaatnya, nikmat minuman ada manfaatnya. Apa saja nikmat-nikmat anggota tubuh, nikmat berupa banyaknya teman-teman, kawan-kawan, ada manfaatnya. Tetapi seluruh manfaatnya nikmat-nikmat tersebut terbatas. Akan datang suatu masa semua nikmat-nikmat itu terhenti manfaatnya, stop, tidak akan memberikan manfaat, kecuali satu saja, yaitu nikmat agama. Di kubur akan semakin nampak manfaatnya, di mahsyar lebih-lebih lagi, di akhirat ternyata di sana betul-betul 100% tidak ada yang berguna. Wes gak ada yang sing migunani kecuali nikmat agama saja. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul bersyukur ini atas nikmat agama ini. Karena agama itu merupakan perkara yang sangat-sangat besar, bahkan yang terbesar, yang sangat-sangat penting, bahkan yang terpenting. Maka mensyukurinya itu juga betul-betul bernilai besar. Sehingga dalam satu kisah disebutkan, satu orang datang ke Baitullah, tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf dia bersyukur, saking senangnya bersyukur, alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam. Selesai lalu pulang ke rumahnya, ke kampungnya, ke negaranya. Setahun kemudian dia datang lagi ke Ka'bah, tawaf, melilingi Ka'bah 7 kali. Setelah itu dia bersyukur, mengucapkan kalimat yang sama persis dengan yang diucapkannya setahun yang lalu. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah diberi nikmat iman dan Islam. Maka tiba-tiba dari langit itu ada jawaban, kembali kamu mengucapkan kalimat yang sama seperti setahun yang lalu. Padahal kalimat setahun yang lalu yang kamu ucapkan, saya catat sampai hari ini belum selesai pahalanya. Begitu besar mensyukuri nikmat agama itu. Hanya saja wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit, tidak banyak orang yang ngerasakne nikmat agama ini mboten kathah. Orang yang merasakan bahwa nikmat agama itu nikmat yang besar itu tidak banyak. Itu santri-santri itu kalau awal bulan dapat kiriman wesel, langsung kelihatan gembira. Wajahnya itu lebih cerah daripada kemarin. Ada lagi pemuda-pemuda itu ketika jadi manten itu, masya Allah, terang benderang.
guyu terus mesam-mesem kayak ning bature. Senyum terus, seneng terus. Kita itu pernah enggak merasakan nikmat alhamdulillah tadi malam tahajud 2 rakaat melebihi gembiranya ketika manten baru itu. Itu santri-santri Masya Allah pernah enggak itu merasakan nikmatnya baca 1 ayat Al-Quran melebihi dapat wesel di awal bulan itu. Ya muliakan Allah SWT, maka nikmat agama itu mesti betul-betul dirasa-rasanya, sehingga nanti kita itu menilai perkara yang besar, menilai besar kepada perkara yang memang semestinya besar. Yang muliakan Allah SWT, jadi memuji dan bersyukur kepada Allah ini betul-betul perkara yang penting. Mengapa kita harus memuji dan bersyukur kepada Allah? Karena memang hakikatnya semua perkara itu miliknya Allah. Semua perkara itu miliknya Allah. Udara yang kita hirup adalah miliknya Allah. Makanan yang kita makan itu sejatinya adalah miliknya Allah. Air yang kita minum dari khazanahnya Allah. Diri kita sendiri ini adalah sebenarnya juga miliknya Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita semuanya itu miliknya Allah. Yang di langit, yang di bumi, semuanya itu adalah kepunyaannya Allah. Diciptakan oleh Allah, lalu dikeluarkan dari khazanahnya Allah menurut kehendaknya Allah. Ada orang sehat karena memang dijadikan sehat oleh Allah. Ada orang hidup karena dijadikan hidup oleh Allah. Wa in min syai'in illa 'indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Jadi semuanya itu miliknya Allah, disimpan di khazanah gudangnya Allah, kemudian dikeluarkan menurut kehendaknya Allah. Makanya muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah semestinya kita itu betul-betul apapun keadaan itu bersyukur kepada Allah. Diberi kelonggaran, maka bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dikasih longgar. Yang muda bersyukur kepada Allah karena masih muda ini, masih sehat, maka alhamdulillah diberi kesehatan. Yang tua juga bersyukur kepada Allah. Ya muliakan Allah SWT. Jadi begitulah, karena segala sesuatu itu adalah miliknya Allah, diciptakan oleh Allah, dikendalikan oleh Allah, di dalam genggaman Allah. Kemudian bahwa bersyukur itu sendiri karena memang perintahnya Allah. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jadi bersyukur itu merupakan perintahnya Allah. Allah senang kepada hambanya yang bersyukur. Bahkan Allah sendiri itu di antara sifatnya itu adalah asy-syakur. Asy-syakur, zat yang maha bersyukur. Seorang manusia di dunia beribadah kepada Allah 60 tahun. Beribadah kepada Allah 60 tahun. Kemudian ketika amalannya diterima oleh Allah, nanti di akhirat itu ganjarannya bukan 60 tahun. Bukan hanya 60 tahun, bukan hanya ratusan tahun, bukan hanya jutaan tahun, tetapi selama-lamanya. Allah asy-syakur. Allah itu asy-syakur. Bahkan kadangkala itu satu amalan itu dilipat gandakan berpuluh-puluh kali lipat. Berpuluh-puluh kali lipat. 10 kali lipat, 100 kali lipat, 100.000 kali lipat, 700.000 kali lipat. Mengapa demikian? Karena Allah itu adalah asy-syakur. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala,
Begitu pula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajari kepada kita itu untuk senantiasa bersyukur. Jadi syukur itu perintahnya Allah dan perkara yang dicontohkan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan bagaimana kalau gunung Uhud itu dirubah jadi emas. Ditawarkan bagaimana gunung Uhud itu dirubah jadi emas. Kalau kita misalkan ditawari begitu bagaimana kira-kira? Jadi sesudah dakwah siang malam, sesudah hidupkan amalan masjid siang malam, sudah keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, lalu ditawari, pripun Pak? Sawai sampean sak hektar dadi emas danten pripun? Bagaimana kira-kira itu? Nusratullah ghaibiyah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi baginda Nabi SAW itu memberikan pelajaran yang besar kepada kita. Tidak, saya tidak ingin. Yang saya inginkan adalah sehari kenyang, sehari lapar. Sehari kenyang, sehari lapar. Jadi yang dicontohkan Nabi itu sehari kenyang, sehari lapar. Sehari makan, sehari tidak makan. Jadi makannya itu 2 hari sekali. Nah kalau kita bagaimana? Saya ingin sehari ada makanan kemudian kenyang, sehingga pada waktu itu saya bisa bersyukur. Dan saya ingin sehari tidak ada makanan kemudian bersabar. Masya Allah. Ya muliakan Allah SWT. Jadi di dalam hal ini baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita 2 perkara, yaitu syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Jadi begitulah keadaan-keadaan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ini dan kepada kita semuanya, pada hamba-hambanya Allah. Ada kalanya keadaan itu adalah menggembirakan sesuai dengan angan-angan kita, cocok kalih karepe awake dhewe ngeten iki. Bagaimana pada waktu itu? Tuntunannya adalah supaya bersyukur. Lalu ada kalanya keadaan-keadaan itu didatangkan oleh Allah, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan menurut ukuran hawa nafsu kita, yang tidak cocok kalih angen-angene, tidak cocok dengan keinginannya. Lalu bagaimana itu tuntunannya? Yaitu bersabar. Ajaban li amril mu'min inna abrahu kullahu khairun lah. Orang beriman itu seluruh perkaranya, seluruh keadaannya itu adalah mengagumkan, menggembirakan, mengagumkan. Mengapa demikian? Karena semua perkara itu adalah menjadi kebaikan baginya. In asabahu sarra syakar wa dzalika khairun lah. Wa in asabahu dharra sabar wa dzalika khairun lah. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Kalau pas mendapatkan nikmat, kelonggaran, kemudahan, maka yang demikian itu menjadikan dia bersyukur, dan itu adalah menjadi kebaikan untuknya. Kemudian kalau pada waktu keadaan-keadaannya jadi sulit, susah, maka dia bersabar, maka yang demikian itu adalah menjadi kebaikan untuknya. Yang seperti itu, yang demikian ini tidak akan mungkin bisa melakukannya kecuali seorang yang beriman. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yaitu syukur dan sabar. Di surga nanti juga begitu. Di surga itu ada pintu syukur, ada pintu sabar. Orang yang bersyukur terus itu ada ciri-ciri dia itu tandanya ahli surga itu. Orang yang sabar itu juga ada ciri-ciri tanda ahli surga. Itu dulu itu sering ada cerita. Ada cerita itu ada laki-laki pinter itu. Winter
tapi buruk rupa gitu. Kawin itu tidak laku-laku. Nah kemudian di tempat lain itu ada wanita bodoh tapi cantik jelita. Nah takdirnya Allah itu akhirnya itu kawin itu. Jadi yang laki-laki pinter, buruk rupa itu kawin dengan wanita yang cantik jelita itu. Setelah jadi suami istri, maka si laki-laki mengatakan, saya ini bersyukur, alhamdulillah. Walaupun buruk rupa begini kok kawin dapat istri cantik. Nah, alhamdulillah. Maka si wanita itu menjawab, saya itu juga alhamdulillah karena saya ini cantik begini kok dapat kamu yang buruk dan saya bersabar. Maka katanya itu si laki-laki itu masuk surga lewat pintu syukur, yang wanita masuk surga lewat pintu sabar katanya. Ya muliakan Allah SWT, jadi begitulah. Sedangkan syukur kita yang tertinggi, syukur kita yang terbesar, yaitu syukur atas nikmat agama. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Ya muliakan Allah SWT, kemudian setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada kalanya kita itu merenung dan berpikir. Setelah hari-hari lewat kepada kita, bulan-bulan lewat kepada kita, tahun demi tahun, setelah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, maka sudah semestinya, sudah seyogyanya kalau kita itu berpikir, sesungguhnya kita hidup di dunia itu untuk apa sesungguhnya? Mau apa dan untuk apa? Sebagaimana segala sesuatu itu dipikirkan kegunaannya. Mobil Toyota Kijang untuk angkutan manusia, truk untuk angkutan barang-barang, rumah untuk berteduh, baju untuk pakaian. Maka begitu pula kita itu mestinya itu juga berpikir, setelah beberapa masa di dunia ini, sebenarnya saya ini di dunia ini untuk apa ini? Mengapa Allah menciptakan kehidupan? Mengapa Allah menciptakan langit dengan segala isinya? Mengapa Allah menciptakan bumi dengan segala isinya? Mengapa Allah menempatkan saya di dunia ini untuk apa ini? Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang maha besar, pertanyaan yang sangat besar, yang mana semua manusia itu tidak akan mungkin bisa menjawabnya dengan benar. Satu-satunya yang bisa menjawab dengan benar ialah yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah tidak ada yang ikut menciptakan. Mboten enten sing ngudu niku mboten enten. Yang ambil bagian itu tidak ada. Maka satu-satunya bisa menjawab pertanyaan penting ini hanya Allah saja. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud dan tujuannya diciptakan makhluk seluruhnya ini Allah bagi tahu di dalam Al-Qur'an. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tujuh petala langit dengan segala isinya diciptakan oleh Allah. Tujuh petala bumi dengan segala isinya diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kita semuanya itu kenal kepada Allah. Supaya kenal kepada Allah. Supaya kenal kepada Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan bintang, yang menciptakan makhluk-makhluk di lautan, di daratan, tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, yang menciptakan apa saja. Supaya kenal kepada Allah. Ya muliakan, hari ini
ada orang itu mempelajari makhluknya Allah itu sampai botak rambut kepalanya itu. Meneliti kodok itu diteliti itu. Sampai dapat gelar S1, naik S2, S3, S1 kodok, S2 kodok, S3 kodok. Tapi tidak sampai memikirkan, jadi sing nyiptanya yang begini ini siapa ini? Itu tuh rahasia tubuhnya kodok itu sudah diolah-olah tidak karu-karuan itu, diteliti tidak karu-karuan itu. Mulai ujung perutnya sampai ujung kepalanya sampai ujung kakinya sudah teliti, hikmah-hikmahnya, rahasia-rahasianya. Tetapi tidak pernah meneliti sesungguhnya yang mengatur, yang menciptakan semuanya ini siapa ya? La ilaha illallah. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya yang maksud yang paling utama kehidupan dan kematian dan penciptaan semuanya ini adalah supaya manusia ini kenal kepada Allah, supaya kita kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah yang begitu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yang begitu dekat. Di dalam segala sesuatu dari makhluk-makhluk yang diciptakan Allah itu ada tanda-tanda. Wa fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidun. Ada tanda-tanda keagungan Allah. Di langit ada tanda-tanda keagungan Allah, di bumi ada tanda-tanda keagungan Allah. Di dalam diri kita juga ada tanda-tanda keagungan Allah. Ada manusia, semua manusia dikasih mata, dan matanya itu juga sama, pinggirnya putih, tengahnya hitam. Tetapi ada yang dengan matanya bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat. Siapa yang mengatur semuanya ini? Allah. Semua manusia dikasih daun telinga yang sama, 2 daun telinganya, bolong tengahnya sama semuanya. Tetapi ada manusia yang dengan telinga dapat mendengar dengan jelas, ada yang kurang jelas, ada yang sama sekali tidak bisa mendengar dengan telinganya, padahal sama. Siapa yang mengatur semuanya itu? La ilaha illallah. Dalam diri kita, para ulama mengatakan, banyaknya perkara-perkara yang kamu inginkan tidak pernah keturutan, tidak pernah terkabulkan. Mboten keturutan, wakeh pengine awake dhewe kuwatah mboten keturutan. Niku tandane nek awake dhewe niku enten sing ngatur. Sebaliknya, banyaknya perkara-perkara yang tidak pernah kita inginkan tetapi begitu mudah datang kepada kita, itu adalah tanda yang sejelas-jelasnya bahwa kehidupan kita itu ada yang mengatur, yaitu Allah. Nggih mboten, Pak? Pengen ini aku wadah awake dhewe niku nggih ta. Pengen niku ku wadah pengen niku. Tapi niku sing keturutan kali sing mboten niku biasane niku kathah sing mboten. Sak wangsule niku ku wadah perkara-perkara niku mboten dipikir men mboten tahu. Dong awan isuk niku sik sehat, pagi masih sehat, siang masih naik atap rumah. Masih pencilaan ndak karu-karuan, sore hari masih lari-lari dan main bola, pencak silat, tidur bangun tidur stroke kakinya. Coba itu. Semoga Allah jaga kesehatan kita. Napa kok ndonga supaya sehat niku? Sangune ibadah nggih sehat niku, ngono. Sangune ibadah niku nggih sehat, sangune dakwah niku nggih sehat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Nasallallahu Allahumma tamamal afiyah. Kanjeng Nabi niku nggih marahi donga nyuwun sehat. Sangune ibadah nggih sehat, sangune dakwah nggih sehat niku. Sangune nggih ngaji nggih sehat, sangune wiridan nggih sehat niku. Pramila niku donga sehat supaya iso ngaji, supaya iso dakwah, supaya iso ibadah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah. Dalam diri kita, kehidupan kita itu betul-betul kalau orang itu berpikir, kalau kita itu berpikir 24 jam kehidupan kita itu adalah di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan doa-doa mulai bangun tidur sepanjang hari sampai berangkat tidur lagi.
Yang mana kalau kita renungkan doa-doa itu semuanya adalah mengarahkan kepada kita supaya kita itu ingat adalah hambanya Allah. Supaya kita ingat kita itu adalah hambanya Allah, diatur oleh Allah, dikendalikan oleh Allah, tidak bisa apapun kecuali atas kehendaknya Allah. Mau tidur diajari doa, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut asma Engkau ya Allah, saya ini hidup dan saya mati. Jadi kita itu berangkat tidur itu nanti betul-betul tidak bisa memastikan apakah kita tidur itu 1 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, apakah tidur sampai subuh, apakah sampai siang, apa bangun-bangun nanti dikubur. Mboten ngerti, tidak ada yang tahu. Berapa banyak orang berangkat tidur, bangun-bangun sudah dikubur itu. Orang yang jam 7 hidup, jam 7 meninggal itu, jam 6 masih hidup itu. Orang yang jam 10 meninggal itu jam 9 masih hidup itu. Orang yang siang meninggal itu malamnya masih hidup. Jadi sing sakniki bengi niki urip niki ngati-ngati niki. Masya Allah. Ya muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah. Berangkat tidur diajari doa supaya kita itu hidup mati kita itu di tangan Allah. Bangun tidur juga begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini yang kepalanya tertekuk ini doa alhamdulillahilladzi. Udah bangun tidur dengan bayan ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi ahyana yang telah menghidupkan saya ba'da ma amatana setelah matikan saya. Jadi bangun tidur itu siapa yang bisa bikin bangun itu? Allah. Yang bisa menidurkan itu juga Allah. Yang membangun juga Allah. Coba nanti mungkin dalu niku sampean rencana nih. Pokoknya nanti saya tidur jam 11 lebih 30 menit lebih 30 detik pas ora jare. Gung karwane pas niku ngerti turu ngono ae. Dadi mapan turu ku ya ngerti turu, tangi loro ya tangi ngoten mawon. Kadang kala ngrencanane tangi jam 3 ngono. Nggo HP style backere ngono. Jam 3 HP-ne muri malah dipateni HP-ne niku bagaimana. Karena apa? Memang belum digendaki bangun oleh Allah. Ya muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula nanti kalau sudah bangun, wudu, kemudian berangkat ke masjid, keluar rumah, oleh baginda Nabi diajari baca doa, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah, nyebut namanya Gusti Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah, menggantungkan seluruh urusan kepada Allah. Karena apa? Karena saya betul-betul tidak tahu setelah 1 langkah 2 langkah ini apa yang terjadi ini tidak tahu saya ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya muliakan Allah SWT diajari lagi doa mengingatkan kepada kita bahwa kita itu betul-betul di dalam pengaturan Allah. Nanti setelah itu para petani berangkat ke sawah, ke ladang. Sampai di sana baginda Nabi mengajarkan doa, kalau kamu masuk sawah ladang jangan langsung kerja, tetapi baca dulu doa sehingga nanti ada pahala, ada barokah. Doanya adalah Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah, yang terjadi ini adalah betul-betul karena kehendaknya Allah. Padi tumbuh karena kehendaknya Allah, menguning kehendaknya Allah, keluar bulir-bulir karena kehendaknya Allah, bisa dipanen utuh karena kehendaknya Allah. Padinya sama, benihnya sama, sawahnya juga jejer juga sama, jenis tanahnya sama, dialiri oleh air yang sama, dipupuk dengan pupuk yang sama, luasnya sama juga sama, benihnya juga sama, cara garapnya juga sama. Yang satu setelah panen itu dapat 2 ton, yang satu hanya dapat 1 ton. Siapa yang mengatur semuanya itu? Allah.
Yang muliakan Allah SWT. Jadi begitulah. Masya Allah la quwata illa billah. Apa saja yang terjadi di sawah itu adalah betul-betul karena kehendak Allah. Kemudian yang pedagang-pedagang itu ketika berangkat ke pasar, sampai di toko, sampai di kios, sampai di pasar, sebelum mengerjakan apapun hendaklah membaca doa la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bila mana masuk pasar, masuk toko membaca doa ini, diberi pahala 1.000.000 orang yang ada di pasar toko itu. 1.000.000 pahala maksudnya. Yang muliakan Allah SWT. Jadi masuk pasar itu donga sik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mana mafhumnya doa ini adalah menyandarkan ngelekne atine awake dhewe niki lho. Pilih nopo mawon teng pasar niku terjadi semata-mata karena diatur oleh Allah. Ada 2 kios. 2 kios itu jual barang yang sejenis, jejer. Lalu ada orang beli masuk pasar itu. Kepada kios yang pertama ini menyang barang wis. Nyang-nyangan suwi. Dikai rego 10.000. Kadang bayar, tidak mau membayar, sampai akhirnya dia dibeli, pindah ke kios B, lalu melihat barang yang sama persis, begitu disuruh bayar 10.000 langsung dibayar. Siapa yang ngatur semuanya ini? Jadi begitulah. Karena setiap pagi itu dalam riwayat disebutkan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengirim malaikat memberi pengumuman, fulan bin fulan hari ini rezekinya sekian. Fulan bin fulan sekian, fulan bin fulan sekian. Tidak akan meleset rezekinya setiap orang, tidak akan meleset dari pengumuman setiap pagi itu. Maka hakikatnya orang itu tidak akan bisa makan rezeki kita. Orang lain itu tidak akan bisa ngeroyok rezeki kita, itu tidak akan bisa itu. Sebagaimana kita tidak akan bisa ngeroyok rezekinya orang lain. Ya muliakan Allah SWT. Jadi begitulah. Maka baginda Nabi SAW mengajari 24 jam doa-doa itu. Doa-doa itu yang mana doa-doa itu adalah doa-doa mengingatkan kita bahwa kita itu adalah hambanya Allah, supaya kita itu tambah kenal kepada Allah. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Perkara wajib yang pertama kali bagi manusia adalah mengenal kepada Allah dengan sepenuh keyakinan. Wong kita itu di buminya Allah, di bawah langitnya Allah, makan rezeki dari Allah, menghirup udara dari khazanahnya Allah. Bagaimana kita tidak kenal kepada Allah? Maka kata para ulama, orang hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun tapi tidak kenal kepada Allah, itu ibarat orang tidak dikenal masuk rumahnya orang lain. Jadi seseorang tanpa kenal, tanpa tahu siapa pemilik rumah, masuk rumah itu, lalu sampai di sana ada makanan dimakan, ada minuman diminum, ada pakaian dipakai, ada uang diambil, ada tempat tidur dibikin tidur. Sakarpe dhewe ning omahe niku wae. Omahe sinten mboten ngerti. Kemudian ada kendaraan dinaiki, ada uang dibawa lalu pergi. Ini orang seperti ini kalau orang Jawa itu menamakan maling. Orang seperti ini mlebu omahe wong juga apa-apa, nganggo apa-apa tanpa izin, tanpa permisi, tanpa kenal pada pemilik rumah, itu adalah maling itu. Maka kata para ulama, orang tidak kenal kepada Allah 60 tahun itu mestinya di KTP itu ditulis pekerjaan maling 60 tahun. Pekerjaannya apa Pak? Maling 60 tahun, maling 70 tahun. Nah, tidak kenal Allah. Menghirup udaranya Allah, tidak kenal Allah, kan begitu. Makan rezeki dari Allah, tidak kenal Allah. Yang muliakan Allah SWT, sehingga kalau sudah kenal Allah, kenal kepada keagungan Allah,
kenal kepada kehebatan Allah, kenal kepada kebesaran Allah, maka kita akan kenal siapa diri kita. Diri kita itu tidak lain tidak bukan adalah hambanya Allah. Hambanya Allah. Hamba itu bagaimana? Hamba itu mestinya dalam 24 jam yang dipikirkan bagaimana taat patuh kepada tuannya. Maka sudah kita itu merasa kita itu hambanya Allah, maka mestilah yang kita kenal dalam sepanjang melek kita, sepanjang umur kita, sepanjang kerdipan mata kita, sepanjang hirupan dan hembusan napas kita adalah bagaimana kita itu taat patuh kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita itu supaya menghamba kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Maka kalau kita sendirian, kita berpikir bagaimana ini, apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita berkeluarga, maka yang kita pikir apa perintah Allah setelah kita ini berkeluarga. Kalau kita di sawah, maka hendaklah yang kita pikir apa itu perintahnya Allah pada waktu di sawah. Siang malam yang dipikirkan adalah bagaimana taat tunduk patuh kepada Allah. Itulah diantara atau maksudnya la ilaha illallah. Itu bagaimana kita itu menghamba kepada Allah. Lalu bagaimana menghamba kepada Allah? Tidak ada cara lain kecuali ikut tuntunan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Derek Kanjeng Nabi, derek Kanjeng Nabi. Nikulah namine ngamalne agama. Itulah yang dimaksud dengan mengamalkan agama. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana sisa-sisa umur kita yang kita tidak pernah tahu masih berapa harikah, masih berapa bulankah, atau masih berapa tahunkah, kita niatkan seluruhnya untuk taat kepada Allah, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang muliakan. Yang muliakan, niat itu penting. Niat itu penting, niat itu penting. Jenengan mboten dahar, mboten ngunjuk, mulai sauringnya subuh sampai maghrib, tapi mboten niat poso, mboten untuk ganjaran poso mangke. Entuk niku nggih luwe mawon. Wong klak tengkluk, ngadeg, duwingkluk, sujud, tapi mboten niat salat, nggih mboten untuk ganjarane salat walaupun ping 100 ning nglakoni. Yang mulia kan? Orang beriman itu di dunia taatnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah tidak lama, hanya 60 tahun, 70 tahun rata-rata begitu. Tetapi kenapa nanti di akhirat kok dikasih pahala surga selama-lamanya? Itu kata para ulama karena niatnya. Karena orang beriman itu walaupun 60 tahun, 70 tahun ngibadahi, itu kalau niatnya itu selama-lamanya. Kalau dikasih umur 100 tahun ya 100 tahun ngibadah terus. 1.000.000 tahun, 1.000.000 tahun. Selama-lamanya, selama-lamanya. Begitu pula orang kafir itu durakane ning Gusti Allah, kafire, durhakanya itu ya ndak lama itu, hanya 60 tahun, 70 tahun. Tapi nanti di akhirat itu kok siksanya selama-lamanya. Kenapa itu? Karena niatnya. Itu kalau dikasih umur 100 tahun ya niat kafir 100 tahun itu. Kalau 1.000.000 tahun ya 1.000.000 tahun. Kalau selama-lamanya juga selama-lamanya. Maka niat itu perkara yang penting. Maka sekali lagi bagaimana sisa-sisa umur kita niatkan untuk taat kepada Allah, ikut Rasulullah insyaallah ya. Sehingga nanti akan bernilai besar sisa umur kita itu. Yang muliakan Allah SWT, kita mengamalkan agama dan kita itu yakin seyakin-yakinnya bahwa agama itu membawa kemuliaan. Seluruh amalan-amalan agama, seluruh petunjuk Rasulullah, seluruh arahan beliau, contoh suri tauladan beliau itu adalah membawa kemuliaan. Yang muliakan, hari ini banyak orang merasa bangga dengan dunianya,
dengan kebendaannya, dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan kemewahannya, dengan pangkat jabatannya. Yang mulia kan, ini kata Maulana Umar Palanpuri rahimahullah, itu adalah jalan pikir yang keliru. Banyak manusia itu merasa bangga dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan emasnya, dengan uangnya, dengan perhiasannya. Itu jalan pikir yang keliru itu. Sesungguhnya harganya manusia itu bukan dengan benda-bendanya itu, bukan. Tapi justru benda-benda itu menjadi berharga sebab manusia. Di dunia ini yang paling berharga itu yang manusianya itu. Manusianya itu. Jadi kalau di satu kampung atau satu daerah itu baik buruknya itu bukan karena rumahnya, bukan karena mobilnya, bukan karena bangunan-bangunannya, tapi karena manusianya. Kalau di situ berkumpul orang-orang yang baik, nanti lama-lama daerah itu tambah baik. Sebaliknya, kalau di satu daerah itu kok berkumpul orang-orang yang buruk, wah pasti itu satu kampung hari pertama kedatangan 1000 pencuri. Kemudian minggu berikutnya kedatangan 1000 perampok. Minggu berikutnya kedatangan 1000 pembunuh. Minggu berikutnya kedatangan 1000 pemerkosa. Kira-kira nanti 3 bulan ke depan bagaimana kampung itu? Wis ra karu-karuan itu nanti ya. Jadi baik buruknya satu tempat itu bukan karena bangunan-bangunannya, benda-bendanya, bukan, karena manusianya. Maka bukannya manusia itu tambah baik karena benda-benda, tetapi sebaliknya benda-benda itu berharga karena manusia. Ada harganya karena manusia. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia itu adalah terdiri dari anggota tubuh, tangan, kaki, mata, telinga. Ini yang menentukan tubuhnya ini. Jadi manusia itu yang menentukan ya, apa yang diperbuat oleh tangannya, apa yang dilangkahkan oleh kakinya, apa yang diucapkan oleh mulutnya. Itu yang menentukan baik buruknya manusia. Maka yang dimuliakan Allah SWT, sedangkan anggota-anggota tubuh itu disetir oleh seketul anggota tubuh yang ada di dalam, yang namanya hati. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila mana hati itu baik, seluruh tubuh jadi baik. Bila mana buruk, seluruh tubuh jadi buruk. Ala wahyal qalb, itulah hati manusia. Maka yang dimuliakan Allah SWT, agama para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus untuk perbaikan rohnya, hatinya manusia itu, yaitu perbaikan iman dan amal. Idza saluhal iman saluhatil a'mal wa idza saluhatil a'mal saluhatil ahwal. Bila mana iman itu baik, iman itu lurus, maka nanti dari situ akan keluar amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang lurus. Sebaliknya, bila mana iman itu buruk, idza fasadal iman fasadatil a'mal wa idza fasadatil a'mal fasadatil ahwal. Bila mana imannya itu bengkok, imannya itu buruk, imannya tidak baik, maka dari situ akan keluar, akan nyumber, akan keluar amalan-amalan yang buruk. Dan bila mana amalan-amalan buruk, maka akan timbul suasana keadaan-keadaan yang buruk. Jadi manusianya itu yang menentukan baik buruknya, dan manusia itu dari hatinya. Itulah tempat bersemayamnya yakin, bersemayamnya iman, tempatnya yakin, tempatnya iman, tempatnya nur cahaya iman. Maka yang dimuliakan Allah SWT, seluruh nabi, seluruh rasul itu dakwahnya yaitu dakwah kepada iman. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Menancapkan la ilaha illallah di dalam hati. Menancapkan la ilaha illallah di dalam hati, sehingga nanti amalannya adalah amalan yang sesuai dengan la ilaha illallah.
Maka kalau nanti amalannya jadi baik akan jadi keadaan-keadaan yang baik. Ya muliakan Allah SWT. Jadi begitulah kita mengamalkan agama dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa dengan agama itu akan datang kebaikan-kebaikan, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jangan malah kebalik. Agama terus itu, lalu bagaimana dengan dunia saya? Lah kok dakwah terus, lah nggih pripun niku pedamelan kula? Nusrah jamaah terus mengki beras entek nggih. Itu pikiran yang kebalik, jangan mikir begitu. Di dalam satu riwayat disebutkan, itu disebutkan bahwa dunia ini tidak akan kiamat. Maksudnya tidak akan kiamat itu ya srengenge sik jedul, angin sik berhembus, air masih mengalir, tumbuh-tumbuhan masih tumbuh, hewan-hewan masih hidup dapat rezeki, manusia masih hidup dapat rezeki, itu maksudnya tidak kiamat. Jadi kehidupan masih terjaga. Dunia ini tidak akan kiamat selama di dunia ini masih ada orang mengucapkan Allah, 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 walaupun satu saja. Dengan kata lain yang mulia kan, adanya orang yang menzikirkan Allah, 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 enenge wong zikir, adanya orang berzikir, adanya orang mengamalkan agamanya Allah, adanya orang yang beribadah, itu menjaga keberlangsungan kehidupan. Dadekne wit-wit sik tukul, dadekne udan sik mudhun, menjadikan manusia masih hidup dan dikasih rezeki, menjadikan hewan-hewan masih hidup dan dikasih rezeki, masih makan. Itu sebab ada orang masih mengamalkan agama. Lah kalau orang mengamalkan agama, menjadikan yang lain seluruh makhluk itu dapat rezeki hidup, berlangsung hidupnya. Lah kok sing ngamalne agama kok keweden iki piye iki? Itu namanya kebalik, itu namanya. Jadi kamu itu sebab mengamalkan agama itu menjadikan seluruh makhluk itu dapat rezeki. Kamu mengamalkan agama itu menjadikan hewan-hewan masih dapat rezeki. Lah kamu sendiri mengamalkan agama kok takut rezekinya bagaimana? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya kebalik, itu namanya. Ini jalan pikir yang kebalik. Maka istilahnya Hadraji Maulana Ilyas rahimahullah, orang mengamalkan agama, merjuangkan agama. Ngamalkan agama, merjuangkan agama, ngamalkan agama, merjuangkan agama, tetapi tidak yakin bahwa akan ditolong oleh Allah, akan dijaga oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah, maka orang ini adalah orang yang bernasib tidak baik, orang yang bernasib buruk ini. Maka kita mengamalkan agama dan kita yakin kepada agama, insyaallah yang muliakan. Kudu luwih yakin daripada yang lain-lain, lebih yakin kepada sebab-sebab yang lain. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah beritahu pula kepada kita bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Afara'aitumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Bahwa Allah beritahu kepada kita hidup di dunia ini supaya mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran apa? Bahwa di dunia ini adalah menjadi pelajaran nanti keadaan di akhirat. Dunia ini bukan pol-pole perkara, tetapi dunia ini adalah tempat persinggahan untuk menuju kampung akhirat. Sehingga apapun di dunia ini hendaklah dijadikan pelajaran mengenai bagaimana keadaan nanti di akhirat. Di dunia Allah ciptakan api supaya menjadi pelajaran bahwa nanti di akhirat akan ada api yang jauh lebih besar, api di Jahannam. Di dunia Allah berikan kepada kita kesenangan-kesenangan supaya menjadi pelajaran bahwa nanti di akhirat itu ada kesenangan-kesenangan yang lebih besar, yaitu kesenangannya ahli surga. Kita diberi anak-anak, itu ya, anak-anak kecil, supaya ingat bahwa nanti di surga itu ada anak-anak kecil yang menjadi kenikmatan bagi ahli surga.
Ya muliakan Allah SWT. Jadi apapun keadaan di dunia ini menjadi pelajaran nanti keadaan di akhirat. Diceritakan ada wanita solihah Rab'ah Al-Adawiyah radhiyallahu taala anha. Beliau berjalan, di tengah jalan ketemu tukang sate, bakar sate kambing. Melihat orang bakar sate kambing itu loh, nangis, meneteskan air mata, tersengguk-sengguk. Maka teman-temannya itu heran, ini bau sate ini orang kenyang pun jadi lapar ini kok malah nangis ini. Kenapa kamu lihat orang bakar sate saja kok nangis? Maka dia mengatakan, saya itu melihat orang itu bakar sate itu teringat akhirat. Di dunia kambing itu disate setelah disembelih, tetapi nanti ahli neraka di neraka disate hidup-hidup nanti di sana. Ngerti wong sate kelingan akhirat dulu. Itulah yang muliakan Allah SWT, orang yang cerdas yang dipuji-puji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menahan hawa nafsunya. Di dunia ini ditahan hawa nafsunya. Untuk apa? Untuk beramal kehidupan setelah kematian. Insyaallah yang muliakan. Jadi orang yang cerdas itu bukan orang yang bisa macam-macam, bukan itu. Ahli ini ahli itu bukan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa teringat akhirat. Itulah yang cerdas. Lawang tanahnya arep ning Jakarta, gitu. Lawang tanahnya arep pindah ning Jakarta. Kudune seharusnya yang dipikir adalah bagaimana nanti saya di Jakarta. Tinggal di mana, bersama siapa, rumahnya bagaimana, yang dimakan apa, kan begitu. Jadi kalau ada orang itu kok jelas-jelas mau pindah ke Jakarta, itu mestinya itu yang dipikir setiap hari itu adalah bagaimana nanti di Jakarta, kan begitu. Lah ini orang mau jelas-jelas pindah ke Jakarta kok dinonton diomongi Surabaya lho. Piye iki? Gak tahu ngomong Jakarta. Makanya itu disebutkan dalam satu riwayat itu. Jadi kalau sekarang itu kita ngomong akhirat saja itu, kadang-kala itu ada orang nyeletuk itu, kamu itu akhirat minded, pikir akhirat tok katanya. Lah, piye to Kang iki jane? Justru yang benar itu orang yang selalu mikir akhirat itu. Orang yang benar itu orang yang selalu mikir akhirat. Kalau kamu sekarang heran terhadap orang yang hari-hari bicara akhirat di langit sana, itu malaikat itu betul-betul heran lihat kamu itu. Itu manusia betul-betul mau ke akhirat, kenapa kok tidak pernah bicara akhirat? Kenapa kok tidak pernah mikir akhirat? Kenapa kok tidak pernah ngomong akhirat? Jelas-jelas mau ke akhirat. Tambah hari tambah dekat ke akhirat. Maka Imam Syafi'i rahimahullah itu orang yang sangat-sangat cerdas itu. Saking cerdasnya itu kalau apa saja didengar itu langsung ingat, tidak lupa sampai mati. Sehingga kalau pergi ke pasar itu telinganya itu disumpel. Karena apa? Nanti dengar bakul-bakul pasar ngomong itu nanti tidak lupa sampai mati nanti. Lain dengan kita itu dengar bayan berdiri lupa semuanya. Imam Syafi'i itu dengar sekali tidak lupa sampai mati itu. Orang yang begitu cerdas, Imam Syafi'i itu ditanya, Imam, menurut Tuhan ini siapa? Orang yang paling cerdas itu siapa? Jadi si penanya itu saking herannya kepada beliau itu bertanya, menurut Tuhan ini siapa yang paling cerdas itu? Apa jawabnya itu? Dijawab oleh beliau, orang yang paling cerdas menurut saya ialah orang yang senantiasa mikirkan akhirat. Orang yang senantiasa mikirkan akhirat itulah orang yang paling cerdas itu. Jadi walaupun profesor, dokter, MA, apalagi SPD, suwaponeh gelar itu, tapi kalau tidak mikir akhirat atau tidak pernah mikir akhirat itu tidak cerdas itu. Lewang jelas-jelas mau ke akhirat kok tidak mikir akhirat, bagaimana itu? Yang muliakan Allah SWT, jadi begitulah. Maka
Allah beritahu kepada kita bahwa kita di dunia ini tidak lama, dan yang tidak lama ini tambah hari tambah tidak lama, maka bagaimana persiapan kita itu ke akhirat? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di zaman Rasulullah itu para sahabat itu hidupnya mujahadah. Kebanyakan waktunya itu mujahadah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar agak longgar. Di zaman Sayyidina Umar itu harta-harta dari seluruh dunia itu datang ke Madinah. Maka ada orang usul supaya gaya hidupnya itu ditingkatkan, makanannya jadi tambah mewah. Pokoknya usul peningkatan gaya hidup. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan tidak. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan saya ini ibarat 3 orang musafir ini. 3 orang yang dalam perjalanan. Musafir yang pertama, Rasulullah SAW telah berjalan lurus, akhirnya sampai ke tempat tujuan. Nah, musafir yang kedua, Abu Bakar juga telah berjalan lurus, akhirnya sampai ke tempat tujuan. Lah, musafir ketiga ya saya ini, musafir ketiga ini. Saya tidak mau itu. Kok tidak lurus, tidak mau saya. Karena saya ini adalah musafir. Tempat tujuan saya itu adalah akhirat. Saya akan berusaha lurus nih, biar nanti berkumpul dengan musafir pertama, musafir kedua sampai ke tempat tujuan. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah maka Allah kasih tahu sukses yang sebenar-benarnya itu bukan diukur dengan sukses di akhirat, di dunia, tetapi diukur dengan sukses di akhirat. Faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah sukses yang sebenar-benarnya. Adapun dunia tidak lain adalah kehidupan yang meninggal. Yang muliakan Allah SWT, untuk itulah kita pegang ini agama, kita pegang ini tuntunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah bagi tahu pula kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah kasih tahu juga kepada kita apa sebenarnya kita ini masuknya di dunia ini. Allah beritahu kepada kita bahwa kita itu diciptakan, ditakdirkan, dikehendaki oleh Allah dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan, sebaik-baik umat yang dihantar di muka bumi ini. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk beriman kepada Allah, untuk berdakwah dan untuk beriman kepada Allah. Makanya muliakan Allah SWT, kalau kita ingin betul-betul menjadi orang yang mulia di dunia dan mulia di akhirat, maka juga beriman, juga beribadah dan juga berdakwah. Beriman, beribadah dan berdakwah. Itulah yang disebutkan dalam surat Al-Asr itu. Seluruh manusia dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh dan berdakwah. Jadi seluruhnya rugi kecuali beriman, beribadah dan berdakwah. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang bagaimana kehidupan kita zaman ini dan kita bandingkan dengan kehidupan zaman dahulu, pendahulu-pendahulu kita di awal-awal, yaitu para sahabat yang mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kehidupannya itu menjadi kehidupan percontohan. Di sana ada kehidupan beriman, ada kehidupan berdakwah, ada kehidupan beribadah, ada kehidupan berdakwah. Ketika komplit itu dilaksanakan, maka masya Allah, kemuliaan-kemuliaan itu Allah datangkan. Allah datangkan dari segala penjuru. Maka yang muliakan Allah SWT, bagaimana kita niatkan selain beriman, beribadah dan juga berdakwah. Insyaallah yang muliakan.
Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini kata para ulama. Dakwah ini kata para ulama itu adalah ummul hasanat, ibunya seluruh kebaikan, ummul a'mal, mbok-mbokannya seluruh amalan. Seperti azan. Azan itu adalah tanda dimulainya sholat, waktunya sholat. Maka demikian pula dakwah ini itu tanda akan wujudnya amalan-amalan. Tanda akan wujudnya amalan-amalan. Di mana dibuat dakwah, maka di situ nanti amalan-amalan itu akan mudah diwujudkan. Amalan apa saja. Sebaliknya, di mana di situ tidak ada dakwah, maka nanti amalan-amalan itu jadi susah. Bahkan lama-lama menurun. Bahkan lama-lama bisa hilang. Kalau di situ tidak ada dakwah. Tapi kalau ada dakwah nanti akan datang amalan, akan datang hidayah, akan datang amalan-amalan. Ya muliakan Allah SWT. Dan dakwah ini kata para ulama, ibarat menabur benih. Kemana? Ke seluruh penjuru alam. Nanti yang tukul yang mana itu tidak tahu. Baginda Rasulullah SAW dakwahnya itu di Mekah. Dakwahnya itu di Mekah. Tapi jedul, ternyata yang dapat hidayah itu muncul adalah orang-orang Madinah, orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, orang-orang Ansor itu. Jadi dakwahnya 13 tahun di Madinah, di Mekah, ternyata yang dapat hidayah orang-orang Madinah yang siap membela habis-habisan, siap toh nyawa, orang-orang Madinah. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Lalu Rasulullah itu dakwah di Madinah. Ada satu kabilah namanya Bani Sulaim. Itu ada beberapa jauh dari Madinah, ada kabilah Bani Sulaim. Mereka itu nyembah berhala namanya Dimat. Nyembah berhala namanya Dimat. Rasulullah itu berdakwah di Madinah. Tidak pernah datang ke Bani Sulaim itu, tidak pernah datang ke tempatnya Bani Sulaim, tidak pernah. Dan juga tidak pernah ngirim rombongan ke sana. Tapi tiba-tiba itu malah berhalanya yang disembah sendiri itu yang dakwah. Zabal anisu wa asya ahlul masjid. Sekarang sudah tidak usum, sudah tidak zamannya sekarang itu. Nyembah berhala, nyembah reca niku sakniki pun mboten usum. Jarene berhalane niku. Sekarang usumnya itu adalah memakmurkan masjid. Jadi Rasul tidak pernah datang ke sana, tidak pernah ngirim jamaah dakwah ke sana. Tapi kalau dakwah itu dibikin, dakwah dibuat itu, hidayah bisa jatuh datang kemana saja. Terserah kepada Allah yang dikehendaki oleh Allah. Seperti Bani Sulaim itu, tidak pernah dikirim jamaah ke Bani Sulaim, tetapi justru malah berhalanya sendiri yang dakwah. Sekarang kamu tidak usah nyembah saya, katanya berhalanya itu. Sekarang sudah tidak zamannya nyembah berhala itu. Lalu bagaimana? Sekarang usumnya itu adalah memakmurkan masjid. Kamu datang ke Madinah sana. Maka akhirnya dikasih alamat itu sama berhalanya itu, Madinah sana loh, kasih alamat. Akhirnya orang Bani Sulaim itu datang berbondong-bondong ke Madinah. Sampai di hadapan Rasulullah, belum ngomong-ngomong apa-apa, Rasulullah langsung bertanya, apa yang dikatakan berhalamu Dimat? Langsung masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat dakwah. Insyaallah yang muliakan. Nanti hidayah itu di mana terserah Allah. Dan nanti kalau sudah Allah kehendaki hidayah, siapapun tidak bisa mengelak. Walaupun lari dari hidayah, ya kecekel aja sama hidayah itu. Ketangkep aja sama hidayah itu. Itu di hari Fathu Makkah, di hari dibukanya kota Makkah, Rasulullah dan para sahabat menaklukkan kota Makkah itu. Ada orang namanya Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal. Jadi di waktu perang Uhud yang menjadi termasuk panglimanya memporak-porandakan umat Islam ya Ikrimah ini. Ya. Maka saking bencinya kepada Islam, saking bencinya kepada hidayah, saking larinya kepada hidayah, maka melarikan diri dia. Lari. Tidak hanya daratan, nyebrang lautan. Naik kapal. Maka tiba-tiba
saat santai-santainya sepoi-poi ketiup angin laut itu di atas kapal itu, didekati sama supirnya kapal nahkoda ini, ditanya, "Bapak dari mana?" "Dari Mekah." "Wah, alhamdulillah, Bapak ini termasuk orang yang sangat beruntung." "Lah kenapa?" "Karena Allah bangkitkan seorang nabi dari Mekah, maka masuk Islam, nanti Bapak nanti akan menjadi orang yang mulia." Lah saya ini lari ini naik kapal ini karena lari dari itu, kenapa kamu ini malah naskil lagi ini? Akhirnya ringkasnya cerita itu ya pulang lagi ke Mekah, masuk Islam juga akhirnya, ditangkap sama namanya hidayah itu tadi. Ya muliakan Allah SWT. Jadi begitu. Yang penting kita dakwah terus, insyaallah yang muliakan. Amalan masjid dihidupkan terus, insyaallah yang muliakan. Jamaah dakwah diberangkatkan terus. Nanti hidayah di mana? Terserah Allah. Siapa saja Allah kehendaki hidayah menurut kehendak Allah. Yang muliakan Allah SWT. Jadi apapun, bahkan kita niatkan untuk dakwah. Itu Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, muadzin masjidnya Rasulullah. Setiap kali mau azan itu berdoa. Doanya itu doa hidayah. Allahumma inna nasta'in, Allahumma inni asta'inuka ala Quraisyin ayyuqimu dinak. Ya Allah, saya minta tolong kepada Engkau ya Allah, supaya Engkau menjadikan orang-orang Quraisy, orang-orang yang dulu menyiksa saya habis-habisan itu, jadikanlah ya Allah menjadi penolong-penolong agamamu. Masya Allah, ini pelajaran besar yang muliakan. Jadi Sayyidina Bilal itu, wah, tidak karu-karuan itu dulu menderitanya itu. Disiksa, dipukuli, ditelintangkan di panas matahari, di padang pasir, ditindih batu. Penyiksaan yang sangat dahsyat. Tetapi bagaimana sayangnya beliau kepada umat. Orang-orang yang molok dheweke niku, sing miloro dheweke niku, didoakan ya Allah jadikan mereka menjadi orang-orang yang menolong agamamu. Jadi kalau kita itu 2,5 jam jauhlah dakwah, keluar nemu orang kok dicaci maki itu ya tidak apa-apa, itu doakan aja dapat hidayah, insyaallah ya. Seperti Sayyidina Bilal itu, akhirnya bagaimana? Akhirnya betul itu, akhirnya Allah jadikan orang-orang Quraisy itu menjadi penolong-penolong agamanya Allah. Rasulullah dari Quraisy, Abu Bakar dari Quraisy, Umar dari Quraisy, Utsman dari orang Quraisy. Kemudian mereka meninggal, khalifah-khalifah dari Bani Umayyah seluruhnya orang-orang berbangsa Quraisy. Diganti khalifah-khalifah dari Bani Abbasiyah, pemimpin-pemimpin pada waktu itu juga orang-orang Quraisy. Sampai orang yang bawa agama di tanah Jawa, Wali Songo, Sunan Ngampel dan yang lain-lain, itu kalau darahnya juga mengandung darah Quraisy. Jadi azan pun diniatkan untuk dakwah. Sebelum azan doa untuk hidayah, insyaallah yang muliakan. Ya muliakan Allah SWT. Setiap sholat itu loh, setiap sholat itu kita pasti doa hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kita doa hidayah. Ya muliakan. Itu kata para ulama, doa yang kita baca doa hidayah pada waktu sholat itu adalah menurut niat kita itu. Jadi kalau kita itu membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah ya Allah untuk kami, itu niatnya hanya untuk saya saja, nanti hidayahnya ya untuk dia saja, hidayahnya, pahalanya, barokahnya nanti untuk dia seorang saja. Tapi kalau kita niatkan ya Allah hidayah untuk saya dan keluarga saya, nanti barokahnya, pahalanya, hidayah juga untuk seluruh keluarganya. Maka kalau kita besarkan lagi ya Allah ihdinas siratal mustaqim, nyuwun hidayah untuk saya, keluarga saya, kerabat saya, kampung saya, tetangga-tetangga kampung saya, umat seluruh manusia, seluruh alam. Maka nanti insya Allah kata para ulama diberi hidayah, barokah, pahala seluruh manusia, seluruh alam. Ya muliakan Allah SWT. Maka begitulah bagaimana kita ini dakwah, dan niatnya dakwah itu untuk seluruh umat, seluruh alam, insyaallah yang muliakan. Untuk itulah jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita perlu membentuk jamaah-jamaah yang sebanyak-banyaknya, di mana jamaah-jamaah ini akan bergerak ke setiap tempat, ke masjid-masjid, ke kampung-kampung, menyampaikan yang dahulu disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
menyampaikan apa yang dahulu disampaikan oleh para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam. Maka yang hari ini mau berangkat untuk keluar 4 bulan atau 40 hari, mari Pak, bismillah, menuju ke selatan sana, insyaallah. Mari Pak, yang hari ini mau berangkat untuk 4 bulan IPB, ya, untuk 4 bulan IPB, 4 bulan dalam negeri, dan juga 40 hari. Mari Pak, bismillah, menuju ke bangunan selatan sana. Yang kemarin sudah niat keluar pada waktu minggu kemarin, juru santri itu, juru temboro itu, yang sekarang belum berangkat, mari, monggo, bismillah. Masya Allah, kita nanti semuanya akan mati, dan ketika mati itu yang tukang baca Quran sudah tidak bisa membaca Quran, sudah stop pahala bacanya Al-Quran. Yang tukang sholat sunat juga berhenti pahala dari dia. Yang tukang puasa berhenti pahala puasanya. Tetapi ada cara. Kita walaupun sudah dikubur tetap dapat pahala membaca Quran, pahala puasa, pahala sedekah, pahala sholat sunnah. Itu bagaimana? Bila mana kita berdakwah. Kalau kita dakwah, orang-orang puasa kita dapat pahalanya, orang-orang sholat kita dapat pahalanya, orang-orang ngaji kita dapat pahalanya. Bahkan walaupun kita dakwah, tidak ada orang yang ambil peduli, tidak ada orang yang mendengar, kita pun tetap dapat pahalanya dakwah. Apalagi kalau niatnya itu istimaiyat, niatnya itu seluruh manusia, maka nanti nyetrum dapat pahalanya juga nanti. Maka mari Pak, Masya Allah, bismillah, yang mau keluar 4 bulan 40 hari atau berapa hari saja, Masya Allah, mari Pak, kurang 40 hari, monggo, bismillah, Masya Allah. Monggo, berapa hari saja, bismillah, kurang dari 40 hari, monggo. Ada satu orang Pak, ada satu orang zaman Rasulullah dulu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah amalan yang seimbang, bukan lebih tinggi, yang seimbang dengan keluar di jalan Allah? Adakah amalan yang seimbang dengan keluar di jalan Allah, bukan lebih tinggi, yang seimbang saja? Maka Rasulullah mengatakan ada, tetapi kamu tidak kuat, ngelakoni tidak kuat kamu. Lalu bagaimana itu? Iya, karena orang yang keluar di jalan Allah itu bandingannya dengan yang tidak keluar itu seperti kalau temanmu keluar, kalau kamu ingin imbang itu, begitu temanmu berangkat itu, sepanjang siang selamanya kamu berpuasa, sepanjang malam seterusnya kamu berdiri sholat malam. Jadi nek petu 40 dino niku nek pengen nyaingi niku nggih pokoke nek awan poso terus, nek bengi salat terus. Kuat jenengan. 40 dino poso terus, bengi gak terus, salat terus, kuat jenengan. Abot niku nggih ya. Jane 40 dino, 3 dino men abot niku nggih. Lah niki enten Pak, cara niku nek siang nggih mboten usah poso ya. Nek bengi nggih ora kudu melek terus, salat terus, tapi untuk ganjaran ngono kuwi napa niku? Ngadeg mriku ngidul daftar mriku. Monggo Pak, masyaallah. Daftar terus bijing bidal. Insyaallah ya kan. Mari Pak, yang mau berangkat berapa hari saja? 4 bulan, 40 hari atau berapa hari saja, masyaallah. Kemudian ini yang masjid-masjidnya, kampungnya kedatangan jamaah-jamaah dikirim, niku jamaah-jamaah niku dikancani dunusroh. Terus jenengan sarengi mengke khususi ziarah tenggene dalam-dalam tangga-tangga masjid niku nemoni ahli masjid mriku, ahli kampung wonten mriku. Terus jamaah-jamaah sing dugi teng masjide jenengan, teng kampunge jenengan sedaya dinusra. Insyaallah ya. Kemudian semuanya malam hari ini niat i'tikaf, nanti sampai besok salat subuh, habis bayan subuh baru pulang ke rumahnya masing-masing. Insyaallah ya mulia. Maka ini kita telah membuat amalan dengan telinga kita. Maka sekarang sebelum kita meninggalkan majelis, maka satu sama lain berdakwah. Jadi kita di sini bikin majelis dakwah. Maka sekarang sebelum berdiri dengan majelis 3 orang, 4 orang, dakwah satu sama lain. Nah, mangke mantun dakwah mangke sami daftane tegidul mriku. Monggo bismillah, masyaallah. Monggo dakwah Pak, dakwah. 3 orang, 4 orang dakwah. Jenengan sampai niku, pentingnya agama, pentingnya iman, pentingnya akhirat.
dengan taskil. Taskil untuk bentuk jamaah nggih medal mriku. Masyaallah. Bentuk jamaah nggih medal mriku.